Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan coba untuk belajar tentang eh, pivot table. Di sini kemarin ada yang meminta, Pak, tolong buatkan video tentang pivot table ya. Nah, di sini sudah saya siapkan sebuah materi. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi ya, link deskripsi. Terus kemudian nanti teman-teman juga sudah saya siapkan contoh soalnya untuk membuat pivot table. Di sini untuk yang pertama, saya akan jelaskan tentang bagaimana sih cara pembuatan pivot table dan apa sih kegunaannya atau biasanya digunakan untuk apa? Jadi gini teman-teman ya, pivot table itu biasanya digunakan untuk analisa sebuah data, di mana nanti kita akan menganalisa datanya itu berdasarkan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh nih, nah di sini untuk membuat pivot table nanti kita akan coba teman-teman pertama pilih data yang akan kita buat pivot table-nya atau untuk analisanya. Di sini saya akan blok semuanya ya. Di sini saya kontrol A saja. Jadi di sini itu dari baris 1 sampai baris 109. Biasanya sampai ribuan teman-teman ya. Nah, jika sudah, di sini saya akan masuk ke insert. Kemudian di sini ada pivot table. Jadi saya akan menggunakan yang atas ya. Di sini saya menggunakan yang pivot table ini langsung. Kemudian saya pilih ini untuk rank datanya sudah saya pilih tadi dari A1 sampai H9 109 ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa pilih antara pilih new worksheet alias membuat sheet baru atau exciting worksheet. Jadi nanti kita bisa pilih sheetnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan langsung saja memilih new worksheet saja. Kalau sudah saya oke ya. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat pivot table-nya. Nah, di sini teman-teman saya jelaskan dulu. Di bagian atas, di sini akan muncul tab pivot table analysis sama desain ya. Nah, terus kemudian untuk yang sebelah kiri, di sini akan ada data yang akan kita munculkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada pivot table field. Nah, di mana nanti yang bagian atas itu akan muncul di sini semua itu ya, dari data-data yang kita inginkan. Terus kalau ini terlanjur di close, biasanya kita bisa membuka di lewat pivot table analyze di bagian sebelah kanan atas ini ada field list ya. Nanti kita bisa pilih-pilih. Nah, selanjutnya di sini di bagian drag field between are below. Jadi nanti dari data yang ada di sini kita bisa drag and drop di bagian filter, kolom, row atau values. Sebagai contoh di sini, teman-teman, contohnya, saya pengen berdasarkan bulan itu saya masukkan ke kolom. Nah, nanti di sini di bagian kolom akan ada muncul dari bulan berapa sampai berapa, ya sesuai dengan datanya. Terus, di bagian area saya masukkan ke bagian row. Nah, jadi nanti di sini akan muncul Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, terus selanjutnya saya ingin penjualannya dong. Nah, penjualannya saya masukkan ke value. Jadi di sini akan kita lihat Januari itu penjualan di Bandung berapa, Jakarta berapa, Surabaya berapa. Nah, ini adalah kegunaan dari pivot table. Nah, ya jadi untuk analisa lebih cepat. Jadi, ini kalau mau dirubah-rubah bisa nggak? Bisa. Jadi sesuai dengan data kita. Dan kita harus lihat data kita itu bentuknya apa. Nah, jadi kalau, saya pengen lihat berdasarkan stok dong. Nah, stok terjual. Nah, jadi nanti untuk yang penjualan barang ini kita drag and drop ke atas, terus kemudian kita drag stop yang terjual ya. Kita klik saja di bagian value. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oh, Bandung itu sekian. Nah, jadi di bulan Januari terjual sekian, Februari sekian. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Terus kemudian di dalam pivot table ini, teman-teman juga bisa atur, contoh teman-teman ya, teman-teman bisa atur di bagian ini, update data. Nah, jadi nanti untuk materi kedua adalah update data. Biasanya yang namanya data itu terkadang, wah, ini ada tambahan data di bagian bawahnya gitu ya. Nah, biasanya untuk mengupdate datanya ini, teman-teman, nah, itu kita masuk ke bagian pivot table analysis dan nanti kita
pilih change data source ya. Change data source, kemudian jika sudah kita pilih change data source-nya, jadi kita klik saja change data source tadi, kemudian nanti kita blok lagi ya, kita blok lagi datanya. Kalau sudah kita oke. Nah, biasanya nggak akan langsung muncul ke sini. Jadi harus kita refresh dulu teman-teman ya. Kita refresh seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita update datanya, nanti teman-teman juga bisa mengatur layout dari pivot table-nya. Maksudnya gimana? Jadi bentuk dari pivot table-nya itu gimana sih? Nah, lewatnya itu adalah di bagian report layout. Nah, report layout itu biasanya muncul di bagian desain, teman-teman ya. Nah, di sini ada report layout. Nah, jadi teman-teman bisa atur show in compact tabular itu biasanya bentuknya kayak gini. Jadi ketika teman-teman awal membuat itu biasanya dia akan menggunakan yang show in compact tabular, form tabular ya. Kemudian maaf, di sini ada show in outline form. Nah, bentuk show in form ini juga bisa. Biasanya itu akan berpengaruh. Contoh kalau teman-teman saya tarik di bagian yang bawahnya row ya. Ini mungkin saya eh, kecilkan dulu jadi ini biar kelihatan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ini. Nah, ini untuk yang eh, compact form sama outline form. Kemudian ada juga yang tabular form. Tabular form itu bentuknya seperti ini. Nah, terus kemudian teman-teman juga bisa repeat all. Repeat all itu berarti kita mengeluarkan semuanya. Nah, biasanya kalau untuk analis itu enaknya yang gimana? Ya biasanya seperti ini teman-teman. Jadi kita keluarkan semuanya, repeat dan biasanya kita menggunakan show in tabular form ya untuk menganalisa seperti itu. Selanjutnya di sini kita juga bisa untuk menampilkan dan menyembunyikan grand total. Nah, grand total nanti kita bisa coba teman-teman di sini masuk ke datanya lagi kita klik, kemudian masuk ke desain. Di sini ada grand total. Jadi teman-teman bisa menghilangkan grand totalnya. Contoh ini saya klik, otomatis nanti grand total yang di bagian yang sini akan otomatis hilang. Nah, row and column. Jadi nanti kalau ada yang berbentuk di sebelah kanan itu nanti akan hilang. Contohnya ini saya kembalikan lagi ke sini. Jadi total yang sebelah kanan, yang bawah itu juga hilang. Ya, kalau ini saya pilih lagi yang on for row and column, bagian kanan dan bagian bawah itu totalnya akan muncul. Tapi kalau ingin menghilangkan silakan ya. Terus kemudian ini saya pengen memunculkan yang bagian row saja, jadi baris saja, atau yang bagian kolom saja, itu juga bisa. Selanjutnya di sini juga teman-teman bisa menampilkan dan menyembunyikan subtotal di pivot table ya. Jadi kalau yang tadi adalah grand total itu yang paling pojok kanan dan paling pojok bawah ya. Nah, contohnya seperti ini saya masukkan. Biasanya ketika ini nanti saya kolomnya itu saya pindahkan lagi ke bawah. Nanti ini kan ada namanya subtotal ya, subtotal nih ya. Nah, kalau bawah itu grand total ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa hilangkan subtotalnya itu dengan cara contoh nih, do not show subtotal. Nah, jadi yang setiap data yang di sini itu bisa kita hilangkan. Tapi kalau teman-teman ingin memunculkan boleh ya. Nanti bisa show all subtotal ya. Uh, Bottom. Kalau nanti row ya silahkan nanti pakai yang row ya. Jadi tergantung. Terus kemudian di sini ada juga menampilkan baris kosong pada masing-masing item ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu ingin menampilkan baris kosongnya ya, jadi biasanya itu seperti ini teman-teman ya. Ini saya kembalikan. Nah, biasanya dia ketika jeda data itu sebentar. Saya masukkan, ini saya menggunakan show in outline tabular, kemudian ini saya hilangkan removal. Biasanya dia akan menghilangkan yang data yang kosong. Nah, ini subtotalnya saya download gitu ya. Nah, ini kita insert. Nah, jadi nanti setiap ini nanti ada jedanya. Nah, atau mau dihilangkan jedanya. Tergantung kita pengen ada jeda setiap
datanya atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini dan terima kasih. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya tentang Pak, tolong buatkan video yang ini dong. Nah, nanti silahkan teman-teman komen saja dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk video kali ini, sekian dari saya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!